Siapa yang sudah mempunyai ultrafiltrasi PVDF tetapi kerepotan untuk mencucinya? Saat ini kita mempunyai produk baru yaitu ultrafiltrasi PVDF dengan 3-way valve. Oleh karena itu, jangan skip video ini, saya akan mereview secara detail dari produk ini. Ultrafiltrasi adalah sebuah filter air yang mempunyai kerapatan 0,01 mikron dan mempunyai fungsi utama yaitu menyaring endapan dan menyaring bakteri hingga 80%. Untuk video demonya, teman-teman bisa klik link tautan yang ada di sebelah sini. Saat ini, saya sengaja menampilkan dua buah produk yaitu ultrafiltrasi yang terbaru dengan 3-way valve dan ultrafiltrasi yang tipe standar agar teman-teman bisa membandingkan serta mengetahui secara jelas fungsi dan kelebihan ultrafiltrasi yang terbaru ini. Oke, kelebihan yang pertama, untuk PVDF dengan 3-way valve ini terdapat kepala yang mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi filter, yang artinya posisi normal, yang kedua fungsi backwash, yang berfungsi untuk membalik arus air sehingga kotorannya bisa terbuang melalui lubang yang ada di tengah ini, dan yang terakhir adalah fungsi rinse. Fungsinya untuk menflushing atau membuang kotoran yang tersisa setelah kita melakukan backwash atau sebelum kita kembalikan ke posisi filter. Untuk ketiga lubang ini, inputnya atau outputnya berukuran dalam 1 inch. Mari kita lihat PVDF yang tipe standar ini. Sama, mempunyai 3 lubang, tetapi PVDF ini hanya mempunyai 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi filter dan fungsi flushing. Tidak mempunyai fungsi backwash yang dimiliki oleh PVDF terbaru ini. Sehingga teman-teman harus melepasnya atau mengeluarkan refillnya untuk mencucinya secara manual. Mungkin nanti timbul pertanyaan, lebih bersih mana? Kita mencucinya secara manual atau dilakukan secara backwash? Jawabannya adalah tetap lebih bersih kita lakukan cuci secara manual, yaitu dengan cara kita mengeluarkan refillnya, lalu refill ini dicuci, dikucek pakai tangan dan air bersih sehingga bersih. Jadi mungkin ada yang bingung, fungsi backwash ini untuk apa? Fungsi backwash ini untuk memudahkan kita melakukan pembersihan secara berkala. Tetapi jika PVDF-nya ini sudah sangat kotor, saran saya tetap harus melakukan pencucian manual, yaitu dikeluarkan isinya, dicuci secara manual agar pembersihannya maksimal. Kelebihan yang kedua, PVDF terbaru ini sudah dilengkapi dengan jarum pengukur tekanan yang berfungsi untuk mengetahui seberapa kotor PVDF kita ini. Karena jika di dalamnya mulai kotor, maka akan terjadi penyumbatan dan tekanan akan naik. Otomatis jarum yang ada di pengukur tekanan ini juga ikut naik. Yang artinya apa? Yang artinya kita harus segera mencuci PVDF ini. Tetapi buat teman-teman yang sudah mempunyai atau yang sudah membeli tipe PVDF dengan tipe standar ini, tidak perlu khawatir, karena dengan tipe standar ini teman-teman juga bisa menambahkan pengukur tekanan secara manual dengan cara dipasang atau diletakkan di jalur air sebelum masuk ke PVDF ini. Kelebihan yang ketiga, untuk instalasi PVDF terbaru ini lebih mudah. Karena apa? Karena lubang input dan outputnya itu berdekatan, sehingga lebih mudah untuk mengatur instalasi pipanya. Dan PVDF ini bisa diberdirikan dan tidak perlu menempel di tembok. Kalau masalah ini bisa dikatakan tergantung lokasi ya. Kalau diberdirikan ini berarti kita membutuhkan ruang atau space lebih untuk meletakkan PVDF ini. Kalau PVDF yang tipe standar ini bisa ditempel di tembok sehingga kita bisa lebih menghemat tempat. Dari review ini kami mengambil kesimpulan, kapan sih sebaiknya kita menggunakan PVDF dengan 3-way valve ini? Jawabannya adalah jika kondisi air yang di rumah cukup kotor, teman-teman boleh menggunakan PVDF yang tipe terbaru ini. Karena apa? Dengan kotornya air, teman-teman tidak perlu repot-repot membersihkan PVDF ini, hanya gunakan jalur backwash atau dengan cara backwash bisa membersihkan PVDF ini. Yang berikutnya, teman-teman jika mempunyai ruangan yang cukup besar atau cukup luas, teman-teman boleh menggunakan PVDF terbaru ini. Kenapa? Karena bisa diletakkan di lantai
dan memakan sedikit ruangan untuk meletakkan PVDF ini. Namun sebaliknya, jika kondisi airnya cukup bagus dan di rumah teman-teman sudah mempunyai tabung filter FRP, teman-teman boleh menggunakan tipe PVDF yang standar ini. Karena dengan kondisi air yang cukup bersih, teman-teman tidak perlu sering-sering melakukan pembersihan atau mencucinya secara manual. Cukup di flushing, maka kotoran akan keluar melalui lubang ini. Dan selain lebih murah, dan PVDF standar ini bisa menghemat tempat karena bisa ditempel di tembok. Demikian kesimpulan dari kami. Semoga dapat membantu kalian dalam memilih atau menentukan PVDF mana yang cocok sesuai kebutuhan. Dan informasi terakhir yang perlu kami tambahkan adalah untuk ultrafiltrasi PVDF dengan kepala 3W ini mempunyai 3 kapasitas. Yang pertama yaitu 5.000 liter per jam, yang kedua 8.000 liter per jam, dan yang paling besar adalah 10.000 liter per jam. Bagi yang masih bingung nih cara memilih kapasitas PVDF, silakan klik link tautan yang ada di sebelah atas ini. Ketiga kapasitas ini mempunyai diameter tabung yang sama, hanya tinggi tabungnya yang berbeda. Berikut kami lampirkan spesifikasi dimensi tabungnya. Untuk refill juga khusus ya, jadi refill yang PVDF dengan kepala 3W ini berbeda dengan refill PVDF dengan tipe standar. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir karena kami juga selalu menyediakan refillnya di toko kami. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk link pembelian produk saya taruh di deskripsi yang ada di video ini. Terima kasih.